Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Shalom. 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 Selamat tahun baru 2026 Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan doa syafaat dan doa syukur kita untuk tahun 2026 ini. Sesuai tuntunan Tuhan yang disampaikan melalui gembala sidang kita, Pak Niko, bahwa tahun 2026 ini adalah tahun amanat agung. Dengan iman kita akan bersama-sama mendeklarasikannya sebanyak 3 kali bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Mari Bapak Ibu kita deklarasikan dengan iman. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati berdoa Tuhan. Agar tahun ini Tuhan, gerejamu akan bergerak untuk memenangkan jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menuai jiwa-jiwa dan kami siap diutus, dipakai Tuhan dengan setia menyelesaikan amanat agung-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang 2025. Kami mengucap syukur untuk tahun yang baru, tahun 2026, di mana kami percaya Engkau telah menyertai kami juga Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk pekerjaan, dan yang terutama, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang setia. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 41, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa engkau menuju kemenangan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau melangkah di tahun ini dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan. Karena Tuhan kami, Tuhan yang setia, menyertai setiap langkah hidup kami. Kami akan menerima berkat-berkat yang baru. Kami akan menerima pintu-pintu yang terbuka Tuhan. Kami akan hidup berkemenangan di tahun 2026 ini. Tuhan, kami membawa bangsa kami Indonesia. Kami rindu bangsa kami dilawat Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Biarlah setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah terang Injil bercahaya di negeri kami. Dan damai sejahtera Allah itu turun pada bangsa kami Indonesia. Dengan iman kami mau perkatakan, Indonesia aman, Indonesia bersatu, Indonesia diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat para pemimpin bangsa kami, Pak Prabowo dan Pak Gibran, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Kiranya takut akan Tuhan itu ada pada pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan di dalam setiap keputusan yang diambil. Biarlah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Biarlah memikirkan kesejahteraan rakyat. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah tantangan global, Indonesia tetap aman, Indonesia akan tetap stabil dan maju karena ada tangan Tuhan yang kuat melindungi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 terkasih kami Dr. Yanto. Engkaulah perisai dan penolong buat kedua hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya lebih dahsyat lagi Tuhan. Mereka akan penuh dengan urapan yang baru. Pakailah hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk memenangkan jiwa dan menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Kami mau berdoa buat generasi Yeremia. Mari generasi Yeremia yang ada tempat ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat generasi Yeremia, generasi muda yang Engkau janjikan untuk menuai jiwa-jiwa. Jadikan generasi ini generasi yang hidupnya kudus dan berkenan kepadamu Tuhan.
seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah generasi Meme yang di tangan Tuhan. Engkau akan melesat, mencapai keberhasilan demi keberhasilan. Tuhan akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, terus naik tidak pernah turun. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah raya awal tahun ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mempersiapkan kami menjadi umat-umat-Mu yang siap memberitakan Injil dan menyelesaikan amanat abu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Shalom GPI PRJ. Sekali lagi gereja Tuhan, shalom. Selamat tahun baru. Boleh saya lihat tangan orang-orang yang hari ini merasakan bersyukur, boleh lambaikan tanganmu. Kami segenap tim sangat amat bersemangat. We are so excited karena hari ini adalah ibadah pertama di tahun 2026. Dan saya percaya hari ini kita mau datang dengan rasa syukur yang luar biasa, amin. Sama-sama kita tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa, come on. Woo! Hari ini kami mau rayakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Amin. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak,
percaya di tahun yang baru ada kemenangan yang baru, ada berkat yang baru. Yang percaya berikan tepuk tanganmu sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Come on. Yang siap menerima kemenangan, katakan amin. Katakan, Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. come on. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ajaib hebat, Raja Yang siap menerima kemenangan, katakan, kami bawa pujian, come on. nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami Angkat tanganmu, come on. tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Nyatakan segala raja. Hey, hey, hey. Mari jemaat Tuhan GBBRJ, come on say. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas Kuasa-Mu Tuhan, Raja, hey. ajaib hebat, Raja perkasa. Come on. kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami, Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus. mari angkat pujianmu, katakan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Panggil namanya, katakan segala raja. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan, come on. Biar di awal tahun ini Tuhan, kami katakan satu nama yang berkuasa dalam hidup kami. Nama Yesus Tuhan. Come on, siap katakan. Kami bawa pujian. Mas suara katakan. Tangan kami, tangan. Sekali lagi ya. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mari katakan sama-sama, come on. Kami bawa pujian. Say. Mana tangannya, tangan kami terangkat. Yeah, yeah, yeah. Are you ready? 1, 2, 1, 2, 3, 4, go, go, go. Bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami, Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. yeah. Terpujilah nama-Mu Yesus. Katakan segala raja. Katakan segala raja. Berikan tepuk tanganmu sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan amin. Saudara, saya percaya hari ini kita merasakan sukacita yang besar, amin.
Di tahun yang baru saya percaya ada kemenangan yang baru. Yang percaya katakan amin. Saudara boleh nggak saudara keluarkan HP saudara, nyalakan flashlightnya saudara. Hari ini biar kita mau sama-sama terangi ruangan ini. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin, come on. Terangi ruangan ini saudara. Karena saya percaya hari ini ada terang Kristus dalam hidup kita yang percaya. Katakan yes. Come on, 1, 2, 1, 2. Kami bawa pujian. Come on. Hey, masuki. Mana? Katakan tangan. Hey, sorakan kemenangan. Sekali lagi ya saudara ya. Angkat cahayamu. Tanda engkau percaya ada Tuhan bersamamu tahun 2026. Kami bawa pujian. Come on. Masuki tangan kami, cahaya kami. Hey, 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 hey. Are you ready? 1, 2, 3, 4, go, go, go. Bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami, terpujilah namamu Yesus. Siapa segala raja? Katakan sama-sama, segala raja. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Sebab kami percaya Tuhan di tahun 2026 Tuhan, biar sinar-Mu menyinari setiap kami Tuhan. Kami percaya kami siap melangkah bersama dengan Tuhan. Kami tahu bukan karena kami hebat, tapi karena kami punya Tuhan yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Yang mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Sebelum duduk saudara lihat kanan kirimu, katakan 2026 bersama dengan Tuhan. Come on. Woo. Kalau sudah silakan duduk semuanya. Yang semangat katakan woo. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan menyaksikan news sepekan ke depan multimedia. Kami persilakan. Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja GBPRJ Group CK7 mengucapkan Happy New Year 2026, the year of the Great Commission, tahun amanat agung. Mari setiap kita semua ambil bagian dalam memberitakan Injil ke seluruh keluarga, teman, tetangga, dan setiap orang yang kita jumpai, dan menjadi terang Kristus dimanapun kita berada. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 4 Januari 2026 pukul 7, 9, 11.30, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBPRJ Menara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church Single Service, Sekolah Minggu Mandara Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Setiap hari kita selalu sibuk dengan rutinitas kita. Akan tetapi, ada saja kurang-kurangnya. Dan tanpa kita sadari, seringkali kita melakukannya sampai di penghujung akhir tahun ini. Jangan sampai kita merasa ada yang kurang lagi dalam menjalani hidup ini. Mulailah mengisi hari kita dengan membaca dan mengikuti gaya hidup beberapa tokoh wanita inspiratif di Alkitab. Marilah para wanita yang dikasihi Tuhan, mulailah kita memasuki tahun 2026 ini untuk sungguh-sungguh lebih mengisi hidup kita yang lebih inspiratif dan berdampak serta penuh senyum bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan. Di ibadah WWPRJ pada hari Kamis 22 Januari 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Anita Ratu Edo dengan tema Women Who Inspire, wanita yang berdampak, bertempat di ruang Sapphire and Pearl, Integrity Convention Center lantai 9.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya setiap kita pasti merasakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. 2025 sudah kita lewati. Hari ini kita resmi masuk ke tahun yang baru 2026. Terlalu banyak bukti kesetiaan Tuhan yang saya percaya kita rasakan selama kita melewati tahun 2025. Januari sampai Desember kita lewati, tidak sekalipun Tuhan membiarkan kita sendirian. Tidak pernah sekalipun Tuhan membiarkan kita kekurangan. Penyediaannya dan penjagaannya luar biasa bagi setiap kita. Di tahun yang baru ini, biar hari ini apa yang menjadi impianmu, apa yang menjadi kerinduanmu, sama-sama kita bawa ke kaki Tuhan. Sama-sama kita ucapkan syukur yang terbaik yang datang dari hati setiap kita. Mungkin bukan dengan kata-kata yang spesial, bukan kata-kata yang luar biasa. Tapi kita cuma bisa mungkin dengan kata-kata simple seperti thank you Lord, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan lakukan dalam hidupku. Untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Aku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama bawa sembahmu di hadapan Tuhan. Sama-sama bawa hatimu di hadapan Tuhan hari ini.
Yesus, Yesus, Yesus. Kiara, biar hanya satu nama yang kami pegang dalam hidup kami. Biar hanya satu nama yang kami andalkan. Yesus, Yesus, Yesus. I call you faithful for the promises you've kept and every need you met. Lord, I'm so grateful you were with me every step, and I never will forget when I think of how you've blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, Jesus, what a friend you have loved. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so
tanpa musik sama-sama ucapkan syukurmu. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, so good to me. God, I can't believe how you love me.
kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami memulai hari yang baru Tuhan, tahun yang baru. Hari pertama dari 365 hari Tuhan. Kami mau bilang tanpa Tuhan kami gak bisa Tuhan. Tanpa Tuhan kami gak bisa Tuhan. Tanpa Tuhan kami gak bisa Tuhan. Saudara ambil waktu yuk. Di tahun pertama ini yuk, bilang sama Tuhan, Tuhan aku perlu Engkau Tuhan. Ke depan nanti kami gak tahu ada apa Tuhan. Tapi kamu bilang dari hari pertama ini Tuhan, kami perlu Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, aku berkati. Angkat tanganmu katakan, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera. Ada Tuhan bersamamu. Jangan khawatir, ada Tuhan bersamamu. Di kau ku perlu kuda berkat. Jangan takut, jangan khawatir, sebab Tuhan bersama dengan setiap langkah. Mari bersama-sama katakan saudara. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera. Kami katakan Tuhan, setiap jam ya Tuhan. Amin. Di kau ku perlukan,
Ada Tuhan bersama dengan setiap langkah kami Tuhan. Ada Tuhan dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Mari bersama-sama umat Tuhan katakan, ya Tuhan tiap jam. Dengan iman kami Tuhan, Allah yang memberi sejahtera penuh. Amin. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkat. Ya Tuhan tiap jam, ya Tuhan tiap jam, ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkat. Biar hari ini lagu ini menjadi doa kami Tuhan, menjadi iman kami. Kami bersama dengan keluarga kami melangkah di tahun 2026. Katakan setiap langkah kami Tuhan, setiap jam ya Tuhan, ku datang juru selamat berkat. Katakan setiap jam, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkat. Mari angkat tanganmu katakan, ya Tuhan tiap jam. Amin. Yes Lord, yes Lord. Amin, amin. Setiap jam ada Tuhan bersama. Ku datang juru selamat. Mari deklarasikan, katakan, ya Tuhan tiap jam, ya Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, Kau juru selamat. Mari kalau kau datang bersama dengan keluargamu saudara, gandengan tangan yuk katakan ya Tuhan. Bergandengan tangan tanda janji kami Tuhan. Amin Tuhan. Sejahtera penuh, setiap Amin. jam ya Tuhan, di Kau ku perlu, ku
setiap jam Tuhan, setiap jam ya Tuhan, di Kau perlukan ku datang juru selamat berkat. Sekali lagi, haleluya. Setiap jam ya Tuhan, di Kau perlukan ku datang juru selamat Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Kalau hari ini kami boleh ada beribadah tanggal 1 Januari 2026 dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, boleh memuji, boleh menyembah, boleh melayani Tuhan, bahkan boleh bertemu dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, dengan keluarga yang kami kasih, semua hanya karena anugerah Tuhan. Bapak yang baik, kami siap mendengarkan pesanmu, apapun yang menjadi pesan Tuhan, kami mau tangkap, kami mau renungkan, kami mau praktekkan, dan kami akan hidup bersama dengan Engkau selamanya. Dalam nama kami mengucap syukur, aku dan suami secara pribadi tidak ada yang lebih. Kalau masih boleh menyampaikan kabar baik sampai hari ini, semua kan anugerah Tuhan. Kau diagungkan, kau dimuliakan, kau segala-galanya. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Thank you. Ya, shalom semuanya. Wah, luar biasa ya. Ini jemaat CK7 luar biasa. Pada tanggal 1 semuanya tidak ada yang bangun kesiangan. Semuanya mau cari Tuhan, itu Tuhan perhitungkan. Oke, selamat Natal dulu dan selamat tahun baru. Oke, siap dengan firman Tuhan? Oke, kita akan melihat ada 4 gambar. Nanti saya mau tanya pendapat kalian. Oke, coba ditunjukkan gambar yang pertama. Yes, tell me what you see. Ini gambar apa? Gambar apa? Gambar apa? Siapa yang bilang ini gambar kuda? Angkat tangan. Kuda putih. Siapa yang bilang gambar kuda putih? Angkat tangan. Oke. Siapa yang bilang ini gambar opa-opa? Angkat tangan. Gak ada yang salah. Tergantung dari cara kita melihat, betul? Ada yang melihat ini opa, gak ada yang salah. Ada yang melihat ini kuda, juga gak ada yang salah, betul? Karena itu tergantung dari sudut pandang kita melihat gambar. Yang kedua, coba kita lihat. Ini gambar apa? Gambar apa? Gambar burung elang. Ini burung elangnya Pak Ari. Apakah hanya gambar burung elang? Siapa yang bilang burung elang? Angkat tangan. Ye. Siapa yang bilang ini gambar perempuan? Angkat tangan. Yes, gak ada yang salah. Tergantung bagaimana cara kita melihat, betul? Yang ketiga, coba lihat sekali lagi. Yes, ini angka berapa? Hah? Tergantung cara ngelihatnya. Yang sebelah kanan berkata ini adalah angka 6. Yang sebelah kiri berkata ini angka 9. Tergantung cara kita melihat, betul? Satu lagi. Gambar apa? Siapa bilang burung? Siapa bilang wanita? Yes, gak ada yang salah. Tergantung bagaimana cara engkau memandang sesuatu. Nah, hari ini kita akan belajar pertanyaan. Menurut kita tahun 2026 cara kita melihatnya bagaimana? Apakah mengerikan? Karena belum apa-apa kejadian, belum ada apa-apa, sudah terjadi banjir bandang, apalagi PHK besar-besaran, apalagi dikatakan pengangguran semakin meningkat, apalagi crime rate yang semakin meningkat, apalagi bencana alam di mana-mana. Rasanya dunia semua berwarna merah. Bagaimana pandangan kita 2026? Yang kita lihat mungkin ini, betul? Yang dilihat dunia sekarang seperti ini, gak ada pengharapan, gak ada hope. Karena semua sepertinya stuck ya. Bahkan negara seperti negara Singapura, saya terus terang kaget ya. Saya pikir Singapura adalah negara yang paling stabil di dunia salah satu ya. Paspor yang paling kuat salah satu di dunia ini adalah paspor Singapura, paspor biru, betul? Kalau Indonesia warna hijau, betul ya. Nah, tapi sekarang juga goncang. Gak ada satu pun sekarang dalam keadaan yang aman-aman saja. Semua digoncang, baik bencana, baik kesehatan, baik bisnis. Bahkan teman saya ada yang punya bisnis itu dia suka ekspor ke Amerika. Dia bilang babak belur Bu Indri sekarang. Karena sometimes tarifnya bisa naik, bisa turun, bisa gak bisa masuk. Segala-galanya tidak ada jaminan. Pertanyaan saya sederhana. Ini yang lihat 2026 adalah kita. Bagaimana Tuhan melihat 2026? Apakah sama seperti kita kayak tadi? Angka 6, ada yang bilang angka 6, ada yang bilang 9. Ada yang bilang perwanita, ada yang bilang burung. Ada yang tadi bilang orang tua, ada yang bilang tadi
kuda putih. Ada yang bilang tadi apalagi tadi burung elang atau wanita ya. Nah, bagaimana cara pandang Tuhan tentang 2026? Apakah sama seperti kita? There is no hope. Apakah sama seperti kita? Mari kita buka, coba kita lihat ya Kejadian 1 ayat 31. Kalau dunia mengatakan 2026 kartu hitam. Tidak ada pengharapan karena banyak masalah. Nah, apakah Tuhan sama? Kita buka Kejadian 1 ayat 31a. Sama-sama kita baca yuk, 1, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Wow, kok beda? Kok beda? Kita lihat dunia semakin gelap. Kita lihat semakin tidak ada pengharapan, semakin no job, susah. Bahkan orang-orang Indonesia sekarang banyak yang pindah ke luar negeri karena tidak ada job di Indonesia. Apapun tidak ada jaminan. Tapi kok Tuhan melihatnya beda? Apakah Tuhan kita salah baca? Apakah salah tulis? Ya, kok bisa beda? Bahkan satu lagi diteguhkan. Coba kita buka Yeremia supaya di tempat ini tergantung kita. Kita mau melihat dari pandangan siapa? Pandangan Tuhan apa pandangan dunia? Yeremia 29 ayat 11 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab aku ini adalah Allah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Wow! Dunia berkata keadaan tidak akan baik-baik. Semua pakar. Kalau engkau tanya semua pakar ekonomi, pakar bisnis, pakar apapun, gak ada yang baik. Semua tidak baik. Tapi Tuhan cara pandang beda. Sudut pandang Tuhan berbeda dengan dunia. Sehingga tergantung engkau sekarang, engkau mau percaya siapa? Sudut pandangmu, sudut pandang dunia, sudut pandang kita yang terbatas. Atau kita mau percaya pada sudut pandang Tuhan. Yang mau dikatakan percaya pada sudut pandang Tuhan. Itu adalah orang yang berjalan di atas firman Tuhan. That's it. Hanya ada 2. 2026, 27, 28, 29, 30 akan semakin tidak ada yang bisa memprediksi. Tapi kalau engkau berjalan di atas firman, beda. Mana buktinya? Buka yuk Matius, waktu kejadian yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Matius 14 ayat 28 sampai dengan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Perhatikan ayat berikutnya. Lalu kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perhatikan, waktu Yesus berkata datanglah, itu bicara tentang firman. Kalau engkau mau berjalan di atas firman tahun 2026 ini, hidupmu akan berbeda. Akan ada perkara-perkara yang luar biasa akan kau alamin. Tidak bisa dikatakan semakin buruk, tapi semakin amat baik hidup kita. Ini janji Tuhan, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Berjalan di atas firman, bukan berjalan di atas pikiran kita, bukan berjalan di atas kebenaran kita, tapi berjalan di atas kebenaran Tuhan. Makanya akan berbeda. Maka tadi saya katakan iblis gak suka dengar firman hari ini. Karena apa? Karena dia maunya orang Kristen semuanya kena semuanya dengan apa yang dinamakan dengan pikiran kita semuanya dibutakan. Ya, coba saya undang satu orang kemari, mau dapat hadiah, dapat rumah. Ayo maju ke depan satu orang, cepetan. Dari pengerja juga boleh. Satu orang, cepetan. Waktu saya gak lama. Just one orang. Oke Pak, segera Pak. Lari Pak. Kok bapak-bapak harusnya ibu-ibu lah. Ya udahlah, oke lah bapak-bapak juga jadi. Pak siapa namanya? Pak Obaja, nama Pak Obaja, hamba Tuhan. Tolong pakai Pak. Oke, Pak Obaja pakai tutup mata. Pak ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Terima kasih Pak, silakan buka. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Makasih ya Pak. Kalau engkau pakai pandanganmu sendiri, sedekat apapun kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau engkau hidup dari pandangan Tuhan, akan beda hidup kita. Karena janji Tuhan semuanya sungguh amat baik. Dan rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan bagi orang yang kukasihi. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Ini pesan 2026. Nah dikatakan mungkin apa dasarnya Bu Indri? Apa dasarnya keadaan tidak baik kok dikatakan malahan tadi dalam keadaan semua baik-baik saja. Setiap Tuhan menyampaikan sesuatu pasti ada dasarnya. Buka dasarnya Matius 28 ayat 20b, ini dasarnya. Dasar engkau dan saya bisa mengalami perkara yang baik. B, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini dasarnya. Jadi dasarnya bukan karena engkau pintar, bukan engkau kaya, tapi dasarnya ada penyertaan Tuhan. Immanuel bicara tentang penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai kita, akan beda hidup kita 2026.
Bukan masalah Kristen apa gak Kristen. Bukan masalah agama atau gak agama. Bukan masalah hamba Tuhan atau hamba Tuhan. Penyertaan Tuhan sangat menentukan. Makanya seorang Musa berkata, kalau engkau tidak bersama dengan aku tidak akan mau keluar dari tempat ini. Musa berjalan dengan Tuhan, disertai Tuhan, maka dia sampai 40 tahun bisa menyelesaikan tugasnya. Daud, kenapa bisa? Seorang hanya tuangon kambing bisa menang menghadapi semua musuhnya karena penyertaan Tuhan. Yusuf, bayangkan mengalami hal yang tidak mudah sampai dia masuk penjara, dilupakan. Kenapa bisa berhasil? Karena penyertaan Tuhan. Tujuan kita hidup ini bukan hanya sekedar Kristen apa tidak Kristen. Apakah engkau dan saya disertai oleh Tuhan atau tidak? Makanya siapa orang-orang disertai Tuhan akan beda cara pandang dia. Cara pandang dia pandangan Kristus. Tapi kalau engkau tidak disertai oleh Tuhan, cara pandang kita seperti tadi yang pakai topi, pakai tutup mata untuk tidur tadi. Sebenarnya saya udah beli banyak, tapi tutup tokonya. Tadi mau saya bagi-bagi buat orang yang udah dalam keadaan stres di tempat ini. Halo, dikatakan tadi di sini adalah apa? Tuhan mau menyertai kita. Semua tokoh-tokoh di Alkitab, kalau kau lihat, semua tokoh-tokoh di Alkitab semua modal mereka adalah penyertaan Tuhan. Semua, mau dia Abraham, mau dia Musa, mau dia Nuh, mau dia Petrus, mau dia Paulus, semua kunci mereka sama. Penyertaan Tuhan, Allah Immanuel. Dan ini firman Tuhan tadi katakan, akan kusertai engkau sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Berarti posisi kita aman dong, betul? Pertanyaan, apakah ayat ini hanya stand out sendiri? No. Maka kalau baca firman Tuhan, jangan hanya baca yang enak di telinga kita. Naik ke atas, turun ke bawah. Minta hikmat Tuhan, apa maksudnya? Yuk kita buka. Ayat ini gak bisa berdiri sendiri. Ayat ini bersama-sama dengan Matius 28, ayat 16 sampai dengan 20. Ya, mari kita buka. Matius 28, ayat 16 sampai dengan 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Iblis gak suka ayat ini disampaikan hari ini. Kenapa? Karena rahasia. Ternyata rahasia untuk disertai oleh Tuhan di 2026. Bukan karena engkau ke gereja, bukan karena engkau orang Kristen. Tapi waktu kita berjalan di atas firman Tuhan. Ada perintah yang Tuhan berikan pada kita. Mungkin kau bilang, Bu Indri, amanat agung bukan milik jemaat. Itu milik pendeta. Itu milik hamba Tuhan. Itu milik evangelis. Itu milik orang-orang yang sudah pelayanan yang pakai baju seragam. Sorry to say. Jangan pernah kotak-kotakan firman Tuhan. Kenapa saya berkata begitu? Waktu Yesus lahir, yang mendengarkan berita keselamatan, berita kelahiran Yesus bukan hanya orang Majus, orang cendekiawa, tapi gembala orang yang marginal. Artinya firman Tuhan berlaku bagi setiap orang di tempat ini. Tidak tergantung hanya pendeta, hamba Tuhan saja. Siapapun engkau di tempat ini, mau engkau baru bertobat, mau engkau jemaat yang rajin, mau engkau jemaat biasa, semua kita harus ikut perintah Tuhan. Untuk engkau berjalan di atas perintah Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita 2026, 27, 28, 29 dan sampai Tuhan datang. Wow, luar biasa. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan Bu Indri? Amanat agung, gak ada pilihan lain. Mungkin kau bilang begini, Bu Indri, kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Waktu kau baca dari Matius 28 tadi ada 3 hal. Pertama dikatakan ada otoritas ilahi. Mari kita buka satu-satu ya. Tadi Matius 28 ya, otoritas ilahi. Kita buka yuk ayat 18. Yesus mendekat mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau engkau baca ayat ini sepintas, mungkin kita anggap biasa nih ayat. Ini gak biasa loh. Dikatakan Yesus mendekati murid-murid. Dan berkata kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Kenapa? Karena Tuhan tuh tahu persis keadaan kita. Dia tahu persis keadaan murid-murid. Tuhan kita adalah Allah yang sangat pernah merasakan apapun yang pernah kita rasakan. Dan murid-muridnya waktu itu keadaannya bagaimana? Mari kita lihat ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tapi berapa orang apa? Ragu-ragu. Maka hari ini di tempat ini engkau yang masuki 2026. Engkau mulai ragu-ragu. Nasibku bagaimana? Hidupku bagaimana? Hutangku bagaimana? Kesehatanku bagaimana? Rumah tanggaku bagaimana? Tuhan hampiri kita dengan berkata, ku berikan kau kuasa ilahi, otoritas ilahi. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Wow.
Tuhan tahu keberadaan setiap kita. Tuhan tahu anakku yang ini orangnya agak kadang-kadang bimbang. Yang ini kadang-kadang ragu-ragu dan jangan anggap enteng. Virus ragu-ragu virus yang paling berbahaya. Tahu kenapa? Waktu seorang Sarah ragu-ragu, akibatnya sampai hari ini Abraham melakukan kesalahan. Betul? Gara-gara ragu-ragu, bukan karena selingkuh. Abraham gak melakukan hal yang jahat, tapi dia terpengaruh. Makanya hari-hari ini kalau engkau ragu-ragu, hidupmu akan sangat menderita. Orang yang ragu-ragu itu maju iya, enggak. Mundur iya, enggak. Gak akan jadi apa-apa. Tapi kalau orang yang mantap imannya, akan beda sampai kepada garis akhir. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Tuhan datang kepada kita. Di tempat ini ada yang ragu-ragu. Tuhan hampiri kita pagi ini, maka beruntunglah engkau yang datang hari ini. Tuhan bukan datang pada orang kaya. Tuhan bukan datang pada orang pintar. Tuhan datang pada orang yang ragu-ragu. Cucu saya sekarang dalam keadaan di ICU. Maaf ampun namanya. Di IGD. Dia baik-baik kemarin. Tiba-tiba sekarang kena infeksi tinggi. Anak saya tadi bilang, "Mah, Tobi di IGD sekarang. Hasil darah nanti 3 jam lagi." Saya sangat percaya bahwa Tuhanku adalah Allah yang bertanggung jawab. Dan Tuhanku pasti berikan sembuhan pada cucu saya. Kalau saya ragu-ragu mungkin saya cancel hari ini pelayanan. Itulah bedanya orang yang ragu-ragu dengan yang tidak ragu-ragu. Makanya hari-hari ini yang mana engkau? Kalau engkau ragu-ragu engkau tidak akan bisa melihat. Makanya gak heran engkau seperti pakai kacamata tadi. Seperti pakai tutup, apa tuh namanya? Apa sih namanya nih? Yang untuk tidur, apa namanya? Masa gak tahu sih apa namanya? Ini loh kalau bisa mau tidur biar gak kena lampu. Kalau kita lagi di pesawat atau dimanapun, ya jarak 1 meter, 10 cm pun engkau tidak bisa lihat. Makanya engkau bingung, engkau stres menghadapi 2026. Kita gak tahu mau kemana nih Tuhan bawa hidup gua. Tapi kalau engkau berjalan di atas firman, engkau berjalan di atas perintah Tuhan, akan beda hidup kita. Maka tadi Tuhan katakan firman Tuhan ini gak bisa dipisah-pisah, kesatuan. Untuk disertai Tuhan harus naik ke atas. Ayat 16, kata Tuhan apa tadi dikatakan? Waktu dia lihat murid-murid. Kenapa maka Tuhan hampiri murid-murid? Karena Tuhan tahu perasaan setiap umatnya. Saya mau tanya, Tuhan pernah gak ketakutan? Pernah. Halo? Tuhan pernah ketakutan gak? Pernah. Yesus pernah ketakutan di Getsemane. Dia katakan peluhnya seperti darah. Dia sangat ketakutan, bukan takut mati, bukan takut disalibkan. Tapi takut berpisah dengan Bapaknya di surga. Makanya kalau engkau takut, it's okay. Jangan pernah malu bilang, aduh gue lagi takut nih. Gue lagi stres nih. It's okay not to be okay. Halo? Jangan jadi Kristen jaim. Capek hidup kita jaim. Yesus sudah buktikan dia lewat jalur yang pernah namanya ketakutan. Tapi akhirnya bisa menyelesaikan dengan baik. Amin. Saya pernah takut waktu Pak Ari tabrakan. Jelas lah. Gak mungkin Pak Ari tabrakan koma. Umurnya tinggal 7 hari saya gak takut. Tapi apa gara-gara saya takut saya diam dan diharap. No. Seperti Yesus dia takut datang kepada Bapaknya. Dan akhirnya diberikan kekuatan. Halo. Waktu Pak Ari dalam keadaan Delta. Perburukan total. Apa saya gak takut? Wajarlah saya takut. Apakah saya diam saja? No. Memang takut. Tapi aku bilang Tuhan. Ku serahkan ketakutanku padamu. Aku percaya Engkau akan tolong. Dan akhirnya suami saya sembuh. Hari-hari ini. Waktu engkau ketakutan, Yesus pernah merasakan. Maka dia datang ke dunia ini untuk merasakan apa yang kita rasakan. Maka jangan pernah bilang Tuhan gak pernah rasakan apa yang saya rasakan. Penolakan dari mulai bayi kandungan, Yesus sudah ditolak. Bayangkan kenapa Maria dan Yusuf gak diterima di penginapan. Tahu kenapa? Karena tukang penginapan ini orang bisnis kental. Bisnisnya kuat betul. Pokoknya cari cuannya gila abis. Dia pikir kalau terima ada ibu yang lagi hamil tua, yang masih baru menikah, itu bisa suaranya sampai ke CK7 betul? Pasti suaranya kejauh, begitu betul. Makanya gak diterima, takut mengganggu tamu yang lain. Dari mulai bayi kandungan udah ditolak, bahkan waktu mayat pun juga ditolak. Dengan berkata, jangan bilang dia bangkit, bilang dia dicuri. Yesus mengalami jalur penolakan. Yesus pernah mengalami jalur ketakutan. Yesus pernah mengalami jalur kesedihan waktu Lazarus mati. It's okay engkau pernah melewati itu. Makanya Tuhan datang ke dunia ini untuk bisa merasakan apa yang kita rasakan. Maka dia datang mendekati 11 murid. Hari ini Tuhan juga mendatangkan berapa banyak orang yang di sini yang ketakutan. Ada yang ragu-ragu angkat tangan. Tentang hidupmu 2026. Angkat tangan. Gak usah takut. Gak usah jaim. Gak usah gengsi. Siapa bilang semua hamba Tuhan juga bisa mengalami keraguan. Halo? Apa Elia gak pernah mengalami ketakutan? Pernah. Dibilang aku mendingan mati rasanya. Waktu Isabel mengintimidasi dia. Tapi datang pada Yesus supaya ketakutan itu diambil dan kita bisa dapat kelegaan. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Nah, kalau gitu apa yang mesti kita lakukan Bu Indri? Kalau kita harus melakukan amanat agung Bu Indri, apa harus semua jadi pendeta? Halo? Halo? Apakah semua harus jadi pendeta? No.
ayat 19 dan 20a. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Amanat agung adalah perintah Tuhan yang harus kita jalanin. Kalau engkau berkata Tuhan sertai hidupku, Tuhan hanya pesan satu, pergi. Kalau engkau berkata Tuhan sertai hidupku tapi gak mau pergi, nehi. Berarti apa kita semua harus jadi pendeta? Tidak ada ayatnya. Kita belajar dari Yesus, amanat agung Yesus yang ajarkan itu gak ada hubungan dengan sekolah teologi saja, gak ada hubungan dengan engkau harus jadi pendeta saja. No, setiap kita di tempat ini bisa menjalankan amanat agung. 5 ciri khas daripada amanat agung yang Yesus lakukan. Yang pertama, apa yang pernah kau alami dengan Tuhan itu modal kita untuk menyampaikan amanat agung. Waktu engkau sembuh dari kanker, bukan hanya diam saja. Sampaikan kepada teman yang mengalami kanker. Gua juga pernah takut, tapi Tuhan tolong. Lihat sekarang gua sehat. Akhirnya dia mengenal Yesus, itu amanat agung. Maka jangan simpan berkat yang kau diterima dari Tuhan. Waktu ekonomimu berhasil, waktu anak-anakmu selamat, waktu suamimu kembali padamu, waktu istrimu dalam keadaan sudah bertobat. Itu modal kita untuk menjadi amanat agung. Perempuan Samaria, dia bukan pendeta. Tapi lihat, waktu dia ketemu Yesus. Yesus bilang, memang betul. Ini kau sudah pernah menikah 5 kali dan ini pun bukan suamimu. Dia kaget. Dan Yesus mau ngobrol dengan dia. Dia mengalami kasih Yesus. Apa yang terjadi? Dia langsung bilang sama semua kampung Samaria. Aku ketemu dengan Yesus. Dia tahu semua apa yang aku buat. Apa yang kau buat? Aku berbuat ini dan ini dan ini dan sekarang aku bertobat. Satu kampung Samaria bertobat. Itu amanat agung. Jangan simpan berkat yang sudah kau terima dari Tuhan. Jangan simpan kasih yang sudah kau terima daripada Tuhan. Tapi kan ya ngapain Bu Idris orang yang pemalu? Gak ada urusan pemalu dengan gak pemalu di sini. Mau gak disertai Tuhan? Halo? Jangan hanya pengen ujungnya aja. Sampai komplit. Katakan Tuhan, aku mau Tuhan. Yang mungkin engkau pernah mengalami ekonomi. Yang bangkrut segala macam. Makanya kenapa saya dipakai oleh Tuhan. Terus terang modal saya bukan modal karena sekolah teologi. Tapi pengalaman hidupku yang kusampaikan kepada orang lain. Bagaimana waktu Pak Ari dalam keadaan belum bertobat sampai akhirnya sekarang boleh pelayanan bersama-sama. Itu yang kusampaikan. Bagaimana aku pernah sakit koma berkali-kali. Bahkan aku pernah mukanya hancur bernanah dari mulai kepala sampai kaki. Itu yang kusampaikan. Kalau aku disembuhkan engkau juga pasti bisa. Itu yang Tuhan cari dari kita. 2026 kalau engkau tanpa disertai Tuhan babak belur. Baik kita butuh untuk mempraktekkan apa jadi pesan Tuhan. Berjalan di atas firman membuat engkau mengalami perkara besar. Siapa yang masih punya Alkitab di sini? Karena saya pun mau bertobat hari ini. Dulu saya selalu pakai Alkitab. Sekarang gara-gara gampang saya pakai gadget. Sebenarnya kalau mau lebih dalam tentang firman Tuhan, beli ini. Engkau baca di rumah, engkau stabilokan, engkau renungkan. Akan beda hidup kita. Saya mau tanya seorang Yosua. Yosua itu gak ada apa-apanya dibanding dengan Musa. Musa itu hamba Tuhan yang hebat. Sekali pukul gunung, itu gunung terbelah, air keluar. Pukul laut, laut terbelah. Yosua hanya abdi. Yosua hanya pembantu. Tapi kenapa dia bisa menggantikan posisi orang sehebat Musa? Tahu kenapa? Karena Tuhan katakan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga apapun yang kau kerjakan beruntung. Gak ada pilihan. Berjalan di atas firman, itu bicara tentang engkau akan mengalami semua janji Tuhan. Berjalan di atas firman. Maka Tuhan akan menyertai kita. Disertai oleh Tuhan gak ada hubungan dengan karena engkau gereja di CK7. Tapi apakah kita mau disertai oleh Tuhan? Lakukan perintah Tuhan. Dan salah satu perintah Tuhan yang hari ini disampaikan adalah berjalan di atas air. Yaitu apa? Amanat agung. Pergi jadikan bangsa muridku. Ajarkan mereka. Yang pertama tentang Yesus. Kesaksian kita. Apapun yang kau alami hari ini. Mungkin kau pernah mengalami sakit penyakit. Mengalami bangkrut. Mungkin mengalami suami yang tadinya sudah hampir menceraikan kita, mungkin mengalami anak-anak yang bermasalah dan diubahkan Tuhan. Itu modal kita yang pertama. Halo. Halo. Yang kedua, Yesus selalu bicara di bait Allah. Ini bicara tentang pengajaran. Hati-hati di akhir zaman ini kalau engkau mau menyampaikan amanat agung tanpa pengetahuan Alkitab tidak bisa. Nanti engkau akan diputar balikan sama si iblis. Satu kali, saya masih ingat saya baru bertobat setahun. Seorang hamba Tuhan datang ke rumah. Dia bilang, Ibu Indri kan hidupnya gak benar dulu. Mau supaya benar-benar dipakai Tuhan? Mau dong. Oke, waktu itu Ibu Indri harus dibaptis 7 kali. Seperti Naaman. Karena Naaman penyakit kusta. Ibu Indri juga kustanya banyak. Saya hanya bilang begini, saya gak ngerti firman Tuhan waktu itu. Tapi saya suka baca Alkitab. Saya bilang gini, setahu saya Yesus hanya cuma sekali dibaptis. Aku hanya ikut Yesus saja, gak ikut Naaman. Saya bilang, halo, kalau engkau tidak kuat dalam firman, bagaimana engkau bisa menyampaikan firman tentang Tuhan kepada yang lain? Makanya ikut pemuritan.
Ikut pengajaran. Jangan hanya datang, hanya cuma window shopping. Hari ini di gereja ini, minggu depan di gereja yang lain, habis itu gereja yang lain. Itu gak akan pernah bisa mengalami hal yang luar biasa. Kita harus bertumbuh, harus berbuah, harus tertanam. Tepuk tanganlah Tuhan Yesus. Yesus mengajari bait Allah. Ada pengajaran. Kejatuhan daripada Adam dan Hawa. Tahu kenapa? Iblis pakai firman. Dia katakan begini. Firman Tuhan berkata bahwa engkau tidak boleh makan semua buahnya kan. Coba. Kalau iblis pakai waktu itu buku porno. Hawa pasti gak mau ngomong. Tapi dia pakai firman Tuhan. Tapi firmannya diplesetin. Oh enggak, kau enggak akan mati. Tapi akan seperti dengan Tuhan. Mulai si Hawa ragu-ragu. Waktu kita gak kuat dalam pengajaran. Kita akan gampang diplesetin masih iblis. Jangan main-main. Iblis hari-hari ini pakai Alkitab. Buat orang-orang yang gak suka baca Alkitab. Di sini siapa yang suka baca Alkitab setiap hari? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang lain ngapain? Ngajak berantem. Ini modal kita. Engkau sekarang dengar TikTok, engkau sekarang dengar YouTube, engkau dengar yang lain-lain. Ini modal kita. Memang kesannya kuno, tapi ini bukan obat nyamuk. Ini adalah dia sendiri. Pikiran Tuhan ada semua di sini. Kalau engkau mau minta hikmat 2026, menghadapi bisnismu, menghadapi rumah tanggamu, menghadapi anak-anakmu, di sini semua tertulis. Dan gratis. Dengan hanya modal 32.000, 50.000, engkau dapat semuanya. Pikiran Allah. Halo? Ada manusia kah di sini? Mau ajak saya berantem? Yang pertama, apapun yang kau alamin, saksikan. Kebaikan Tuhan saksikan. Jangan bilang Bu ini tapi saya orang yang gak pengen dilihat orang. Mau dilihat siapa? Hantu. Saya tidak pernah kepikir saya jadi seperti hari ini. Gak pernah di otak saya. Karena saya sekolah saya tuh cukup lumayan. Saya tuh S3, keuangan, cum laude. Harusnya saya tuh udah mungkin jadi orang bisnis yang terkenal. Tapi Tuhan bawa saya ke sini. Tapi aku bersyukur Tuhan bawa ke sini. Sehingga aku ketemu dengan CK7. Tepuk tanganlah Tuhan Yesus. Halo. Pembawa kabar baik itu spesial loh. Treatmentnya beda. Yang pasti awet muda. Mau awet muda gak bapak-bapak ibu-ibu? Mau? Jadilah pembawa kabar baik. Lakukan amanat agung. Maka Tuhan akan menyertai kita. Maka engkau tidak akan tua-tua sampai 1000 tahun. Mau 1000 tahun? Enggak lah ya, saya pun gak mau. Oke. Yang pertama tadi adalah apa? Yesus datang ke dunia ini untuk buktikan kasihnya. Supaya kita bisa mengalami dia. Kalau dia gak pernah datang, engkau tidak tahu namanya kasihnya, kesabarannya, pengampunannya. Tapi dengan kedatangannya engkau bisa rasakan. Kayak tadi, you are my friend katanya. Engkau adalah temanku. Kenapa bisa kita berkata temanku? Karena kita pernah ngalamin sama dia. Bagaimana dia peluk kita waktu kita sedih. Bagaimana dia tuntun hidup kita. Itulah pengalaman yang harus kau sampaikan sebagai amanat agung. Amin. Yang kedua adalah apa? Ikut pengajaran. Jangan menjadi orang Kristen yang gak tahu apa-apa. Perlu pengajaran. Karena Hosea berkata umatku binasa karena tidak mau belajar. Habis. Halo? Ibu-ibu tempat ini mana yang gak bisnis? Yang banyak pengangguran? Angkat tangan. Di sini semuanya business woman. Daripada engkau ngokongko gak jelas nongkrong-nongkrong di Starbucks dari pagi sampai malam. Shopping. Ikut pengajaran. Sekarang banyak. CK7 pasti punya. Tentang apapun, ikut pengajaran. Karena engkau akan semakin mengerti, oh ini rencana Tuhan dalam hidup saya. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga karakteristik nomor menonjol, selalu berhubungan dengan Bapaknya. Intim. Mimpi kali kita mau jadi pembawa amanat agung tapi gak punya keintiman sama Tuhan. Bohong, tidak mungkin. Mungkin kok intim tapi ya sekedar seperti lampu emergency. Hanya cuma doa pas lapar. Tuhan, tolong Tuhan, Samcan ini jangan bikin saya kolesterol. Itu bukan intim. Intim itu artinya engkau punya hubungan dengan dia. Yesus hubungan dengan Bapaknya gak main-main. Apakah hanya cukup intim? No. Kelebihan daripada Yesus satu lagi. Dia adalah penuh dengan belas kasihan. Dia peduli dengan sesama. Percuma engkau intim dengan Tuhan, tapi raja tega. Lihat ada orang yang butuh, jangan pura-pura tutup mata. Tolong. Waktu Tuhan melihat ada orang 3 hari, 3 malam gak makan. Kasihan mereka, nanti mereka pingsan. Murid-murid bilang apa? Terus mau dikasih apa mereka? Kasih, cuma 5 roti 2 ekor ikan, kasih kata Tuhan. Tidak ada alasan untuk menolak belas kasihan. Kalau kita mau menjadi pembawa kabar baik. Kalau kita mau menyampaikan amanat agung. Karena gak akan mungkin orang bisa kenal Yesus kalau kita pelit. Halo? Coba lihat muka-muka orang pelit di sini. Karena kelihatan kalau orang pelit, senyum pun susah, betul? Senyumnya gini nih.
Bagaimana orang mau kenal Yesus? CK7, jemaat CK7 itu harusnya semuanya sumringah. Halo? Coba kalau semua CK7 kalau pas turun di parkir, makasih ya Pak, terima kasih. Pasti tukang parkir mau terima Yesus. Tapi kalau pas mau turun, mana baliknya Pak? Kira-kira walaupun kau 100 kali kemari, gak ada gunanya. Belas kasihan itu adalah salah satu cara untuk kita bisa melakukan amanat agung. Amin. Yesus penuh dengan belas kasihan. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Karakter Yesus all about love. Selalu tentang kasih. Tentang peduli. Halo. Sudahkah kita peduli? Sumatera Barat, Aceh, Tapanuli Utara itu mengalami banyak bandang. Gak main-main loh. Udah ambil bagian belum? Tapi kan Bu Indri, kita juga susah loh makan sekarang. Waktu engkau seperti itu, bagaimana engkau praktekkan amanat agung? Makanya gak heran penyertaan Tuhan agak diragukan dalam hidup kita. Orang yang beriman, lakukan dulu bagian Tuhan sisanya. Tapi kalau engkau hitung-hitungan terus, gak akan pernah terjadi. Dan yang kelima, apa karakter daripada Yesus yang kelima? Dia bangun komunitas. Bangun komunitas. Jemaat mula-mula dikatakan cepat pertambahannya. Bam, 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 bam. 3.000. Bam, 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 bam. Kenapa? Karena komunitasnya komunitas yang peduli dengan sama. Mereka berbagi. Itulah amanat agung. Waktu kita melakukannya, maka Tuhan katakan aku menyertai engkau. 2026 tergantung kita mau pilih yang mana. Coba tunjukkan pilihan. Orang yang milih pandangan dunia pasti akan stres. Coba tunjukkan. Tahun 2026 mau lihat dari sudut pandang dunia, stres tuh. Mukanya pun makin jelek, jenggot makin panjang. Stres. Tapi orang yang melihat dari sudut pandang Tuhan beda. Siapa takut? Halo? Memang tidak bisa dipungkiri masalah banyak. Problem banyak, resesi akan banyak, semua akan banyak. Tapi engkau dan saya pasti akan menang. Waktu ada Tuhan yang menyertai kita. Caranya bagaimana? Pergi jadikan bangsa muridku. Nih saya bawa nih kaos. Sebelum pesan dari Pastor Pak Niko tentang amanat agung. Saya udah dapat ini tahun lalu. Dari Charlie Kick. Here I am, send me Lord. Betul? Ini amanat agung. Ini aku Tuhan, pakai aku. Seorang yang betul-betul mau disertai oleh Tuhan, doanya bukan lagi begini, Tuhan tolong rumah kontrak Tuhan, tolong Tuhan anak-anak Tuhan mau bayar uang sekolah, itu boleh tapi jangan itu prioritas. Tapi katakan Tuhan apa yang bisa kulakukan untuk engkau Tuhan, pakai hidupku Tuhan, itu amanat agung. Itu yang akan disertai oleh Tuhan. Karena Tuhan gak tahan lihat orang-orang yang siap untuk menjadi partner kerja Tuhan. Hari ini ambil keputusan, 2026 baru tanggal 1 nih. Kalau engkau memutuskan untuk menjadi God Messenger, hidup kita akan berbeda. Tidak perlu harus karena engkau mesti sekolah teologi saja, no. Ada orang yang bisa sekolah, ada orang yang tidak sekolah. Petrus gak sekolah, Paulus jelas dia sekolah. Tapi Matius dia memungut cukai. Tuhan bukan mencari orang yang sempurna bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi Tuhan yang mau berkata here I am, send me Lord. Ini mau saya kasih. Dari grup ini. Ayo, siapa yang mau? Tunggu dulu. Siapa yang mau berdiri? Berdiri, betul mau? Kalau engkau mau jangan hanya terima kaosnya. Tapi kata Tuhan pakai hidup saya, betul? Coba, yang paling tangannya paling tinggi ke atas. Yang paling tinggi. Yang paling tinggi sampai ke genteng. Oh pintar sini Pak, luar biasa dia. Sini, nanti kamu dapat ya, saya gak bisa turun dari sini. Ya. Tapi ini siapa namanya? Sudah menikah? Oh udah, oke. Tadi dia mau saya cari jodoh buat kamu. Oke, Handy ini untuk kamu. Bergerak, kamu dalam bisnis apa? Perjodohan single, luar biasa. Nanti akan banyak orang yang single mencari kamu ya. Oke, Tuhan berkatin ya. Tuhan berkatin. Dari sini. Ayo, here I am, send me Lord. Ada yang mau di sini? Siapa yang bisa? Yang bisa. Yang bisa tengkurup, yang bisa tiarap. Luar biasa. Oke Pak, udah sini Pak, nggak usah saya lihat pun Bapak udah hebat. Sini Pak, hebat si Bapak, langsung tiarap dia. Pak siapa namanya? Sini. Ini namanya siapa? Saya nggak bisa lihat orang soalnya dari jauh.
Ayo cepetan maju, kamu jalan pelan-pelan ngomongnya. Namanya siapa? Siapa? Santia. Kamu kerjanya apa? Belum ada kerja. Percaya kamu akan dikasih Tuhan pekerjaan yang luar biasa? Percaya nak, bergerak, gak usah tunggu sampai dapat gaji dulu. Tuhan mau pakai apa saya? Ya, kamu bisa dipakai dalam doa minimal. Kamu banyak doakan jiwa-jiwa kemarin, Tuhan penuhkan CK7 sampai ke atas Tuhan. Tuhan akan kirim jiwa-jiwa. Tuhan berkati nak. Ya, oke, Tuhan berkati. Satu lagi, ini seorang ibu kalau bisa yang udah umur 100 tahun, enggak? Ibu yang udah umur lah. Umur. Tapi jangan takut dengan umur ya ibu-ibu ya. Ya, umur tuh suka bohong, betul? Aku 66 tahun, tapi gak kelihatan 66 kan? Tuhan punya yang pembawa amanat agung tuh awet muda. Makanya mau awet muda ibu-ibu, bergerak! Jangan duduk manis saja, betul? Siapa yang mau nih? Oke, berdiri ya, berdiri. Berdiri. Siapa yang bisa berdiri? No. Oke lah aku pilih saja ya. Oke, aku pilih. Ibu yang sana kenapa sedih? Itu yang pakai kacamata. Ya engkau bu, sini bu, sini ya. Ya engkau. Saya kasih sama ibu ini ya, karena saya lihat kacamatanya agak tebal soalnya. Ibu namanya siapa sayang? Tina. Tina percaya Tuhan mau pakai hidupmu? Ya, bergerak sayang. Gak ada pilihan lain lagi, 2026 akan banyak tantangan. Tapi kalau engkau adalah pembawa kabar baik, maka Tuhan akan tolong hidup kita. Amin, Tuhan berkatin. Saya lempar ya. Oke, Tuhan berkatin saya. Baru bangun song, sempat-sempatnya lagi dia. Ya, oke. Tuhan berkati, yuk kita berdiri. Semua diberkati Tuhan. Gak ada pilihan lain. Perintah Tuhan hari ini kepada setiap kita. Pergi jadikan bangsa muridku. Maka aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan. Itu bukan milik pendeta. Itu bukan milik hamba Tuhan. Itu milik setiap kita. Dari mana mulainya? Sampaikan apa yang pernah kau alami dengan Tuhan. Yang kedua, dikatakan tadi adalah apa? Mulai masuk pengajaran. Jangan buta, harus tahu pengajaran tentang kebenaran. Yang ketiga, hubungan dengan Tuhan bangun, dengan Bapa. Yang keempat, empathy harus tingkatkan. Yang kelima, bangun komunitas yang bisa saling menguatkan. Tuhan berkati. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Amin. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, Sebagai ayat terakhir, saya bawa ban. Jangan jadikan Yesus hanya jadi ban serep kita. Tanpa engkau membangun hubungan dengan Tuhan, khususnya di tahun 2026 ke atas ini, kita akan babak belur. Bangun hubungan dengan dia. Dengar apa katanya. Ada waktu sela, diam. Dengar apa kata dia. Jangan hanya laporan sepihak. Jangan hanya minta ini dan itu. Tapi Tuhan bicara padaku Tuhan. Tuhan apa yang harus kulakukan? Dia pengen ngomong sama kita hari ini. He's our friend. Dia teman kita. Seorang sahabat pasti suka ngomong dengan sahabatnya. Putuskan hari ini untuk menjadi sahabat Tuhan. Biarlah kita menjadi pembawa kabar baik. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik, terima kasih Allahku yang baik, terima kasih Roh Kudus. Bapak di sini ada teman-temanku, sahabat-sahabatku dari CK7. Kami percaya
teman-temanku di tempat ini, sahabat-sahabatku adalah pribadi yang cinta Tuhan. Kami berkata cinta Tuhan tapi kami tidak praktekkan amanat agung, itu sama dengan nol besar di mata Tuhan. Kami mau cinta Tuhan, kami mau kasih Tuhan, kami mau merindukan Tuhan, kami mau mengerti kehendak Tuhan. Ajarkan kami Bapak untuk melangkah. Karena melangkah untuk menyampaikan kebaikan Tuhan itu tidak dibutuhkan banyak hal, yang dibutuhkan hanya hati yang mau. Pakailah setiap kami, utuslah kami Tuhan, hingga dengan demikian Tuhan akan menyertai hidup kami. Dan itu yang buat kami bisa tenang menghadapi apapun goncangan dalam kehidupan ini. Karena kami tahu dunia akan semakin mengerikan, dunia akan semakin banyak tantangan, dunia akan semakin chaos. Tapi satu hal yang kami pegang, Tuhan kami selalu berikan kelegaan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati CK7, berkati Dr. Yanto dan Ibu Olivia, berkati juga seluruh keluarga besar, berkati untuk WL Singer yang luar biasa, berkati untuk jemaat, dan kami akan masuk perjamuan kudus. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan amanat agung-Mu di hari-hari yang terakhir Tuhan. Sebelum Kau datang kedua kali Tuhan. Kami boleh menjadi bagian untuk menyelesaikan amanat agung itu Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Indri Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sakramen yang kudus. Perjamuan kudus itu berbicara tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa. Sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita di awan yang permai. Nah, setiap kita masuk dalam perjamuan kudus, ini yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Supaya kita bisa lebih mengasihi Dia. Supaya kita bisa lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau Tuhan. Kami adalah orang yang berdosa. Engkau yang tidak berdosa rela turun ke dunia. Mati gantikan kami Tuhan. Dengan penderitaan yang luar biasa. Kalau kami pikirkan Tuhan, begitu baiknya Engkau Tuhan kepada kami. Begitu kasihnya Engkau kepada kami Tuhan. Engkau bahkan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh disebut sebagai saudara, sebagai sahabat. Tuhan, terima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau bela kami, Engkau lindungi kami, Engkau sertai kami Tuhan. Terima kasih kepadamu Tuhan. Kau ingatkan ya Bapa, saat ini kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja-Mu, atas jemaat-Mu, atas kami semua Tuhan. Terima kasih kepadamu Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu, masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri kita. Jangan simpan dosa. Kalau Roh Kudus mengingatkan, mari kita minta ampun kepada Dia. Kita mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena Dia sangat baik. Yesus penuh pengampunan. Yesus sangat baik. Dia mau mengampuni kita. Dia mau membebaskan kita. Uramaya ramasyandaramo, hiraramaya ramo.
Tuhan, kami mengingat kebaikan Engkau, kasih Engkau yang luar biasa kepada kami Tuhan. Sehingga kami lebih mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami bisa mengasihi keluarga kami. Kami bisa mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Layakan kami ya Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami akan melakukan perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Apakah semua jemaat sudah mendapatkan anggur dan roti? Kalau boleh, yang belum bisa angkat tangan. Ada asyir yang akan membantu. Oke, semua udah. Mari kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hari yang baru ini Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan, kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Pengampunan-Mu atas kami semua Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Bapa di surga. Uramaya ralama shana ya ralama ya labo. Urabaya ralama ya ralama ya labo. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Kita harus menjadi saksinya Tuhan, memberitakan Injil kepada teman, kepada saudara, kepada keluarga, kepada teman-teman bisnis, bahkan di pelayanan ini. Terima kuasa dari Roh Kudus. Terima kuasa, kasih, mujizat dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Begitu kasih-Nya Engkau kepada kami Tuhan. Kami merasakan hadirat Engkau Tuhan. Kasih Engkau yang luar biasa Tuhan. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Untuk perjamuan kudus ini Tuhan. Kami boleh Tuhan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru. Pengharapan yang baru Tuhan. Engkau selalu akan menyertai kami ya Tuhan. Melindungi kami. Dalam nama Yesus. Sekarang para suami di tempat ini, angkat kedua tanganmu.
Kami berdoa Tuhan untuk para suami di tempat ini Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Engkau Tuhan. Suami yang mengasihi Engkau Tuhan. Suami yang cinta kepada Engkau Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberikan urapan-Mu Tuhan. Urapan seorang raja, nabi, dan imam. Sehingga mereka mampu Tuhan membawa keluarganya untuk mengasihi Engkau Tuhan. Untuk mencintai Engkau Tuhan. Engkau juga memberikan kesehatan yang terbaik buat para suami di tempat ini Tuhan. Engkau memberikan kekuatan Engkau Tuhan. Sehingga para suami di tempat ini Tuhan penuh dengan kuasanya Tuhan. Penuh dengan kasih-Nya Tuhan. Mereka berbeda Tuhan dengan suami-suami ada yang di luar sana di dunia ini Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau juga memberkati bisnis pekerjaan mereka Tuhan. Dengan berlimpah-limpah dibuat berhasil oleh Engkau Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Biarlah para suami mendapatkan kembali pekerjaan yang baru. Karena Engkau sanggup Tuhan untuk menyediakan itu semua. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Sekarang para istri angkat kedua tanganmu. Kami berdoa Tuhan untuk para istri di tempat ini Tuhan. Mereka adalah istri-istri yang takut kepada Tuhan. Yang mengasihi Engkau, mengasihi suaminya, mengasihi keluarganya. Tuhan Kau lihat Tuhan. Biarlah mereka menjadi anggur yang manis di dalam keluarga mereka Tuhan. Selalu mendatangkan sukacita. Dan mereka menjadi tiang doa yang kuat. Tiang keluarga yang kokoh Tuhan. Sehingga keluarganya kokoh Tuhan. Kau memberkati Tuhan dengan kesehatan yang terbaik. Kau juga memberkati setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh para istri di tempat ini Tuhan. Dibuat berhasil oleh Engkau Tuhan. Terima kasih kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda di tempat ini. Single parent, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Mereka adalah generasi Yeremia yang sedang dipakai oleh Engkau Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, mereka boleh menyuarakan kebenaran Engkau Tuhan. Ada keharuman Kristus yang terpancar di anak-anak muda zaman sekarang Tuhan. Mereka boleh mewarnai penginjilan lewat medsos, lewat apapun Tuhan yang terbaru Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa mereka yang sedang kuliah, sedang sekolah, Tuhan memberikan hikmat. Supaya mereka Tuhan menjadi anak-anak yang cerdas. Karena Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan. Mereka yang ambil pekerjaan, mereka yang berusaha dibuat juga berhasil oleh Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk single parent Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau adalah roh penghibur, Roh Kudus. Engkau yang selalu memberikan hiburan, kekuatan buat single parent di tempat ini. Supaya mereka tetap berjalan di dalam jalan Engkau Tuhan. Bersama dengan keluarganya Tuhan, mereka tetap kuat ya Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Sekarang seluruh jemaat angkat kedua tanganmu. Tuhan Kau lihat jemaat-Mu. Jemaat GBI PRJ CK7. Begitu mengasihi Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau akan selalu menyertai mereka Tuhan. Keluar masuknya diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya seluruh jemaat GBI PRJ akan diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan. Yang retak dipulihkan kembali keluarganya Tuhan. Mereka boleh menikmati kebahagiaan di dalam Yesus Kristus. Dan akhirnya Tuhan kami mau serahkan semuanya kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan serak-serak terbaik bagi Tuhan saudara. Silakan duduk saudara semua. Puji nama Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Evangelis Indri Pardede dan juga Bapak. Terima kasih, Tuhan berkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Baik, puji nama Tuhan, dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kalau ada saudara jangan malu-malu, bolehkah saudara angkat tanganmu dengan sukacita kami menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya? Ada di sebelah kanan belakang, wah puji nama Tuhan. Selamat datang saudara, puji Tuhan bagi saudara yang baru kali hadir. Saudara dapat scan QR, saudara dapat mengisi form biodata jiwa baru. Baik, puji Tuhan. Dan
Dan saudara, kami menghimbau untuk saudara semua untuk tidak meninggalkan tempat ini sebelum kita menerima doa berkat yang pertama di tahun 2026. Yang mau boleh katakan amin. Baik, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Teman-teman pengerja akan membantu saudara memberikan amplop. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi ataupun di depan layar. Dan pastikan penerimanya adalah kolekte GBI PRJ. Baik, puji Tuhan. Kalau sudah dipersiapkan persembahannya, sekali lagi dengan hormat saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa deklarasi untuk persembahan dan nanti akan langsung ditutup oleh doa berkat. Baik, yang terlebih dahulu pertama bersama-sama dengan iman sepakat di awal tahun ini kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk semua penyertaan-Mu, berkat-Mu, kami dapat memasuki tahun 2026 Tuhan. Kami percaya itu semua karena Tuhan. Di setiap kami Tuhan, kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan, amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang baru ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, perlindungan, pimpinan Tuhan sepanjang 2025. Kami percaya Tuhan apapun yang kami lalui, apakah itu dalam kemenangan ataupun dalam kepergumulan, ada rancangan Tuhan di dalamnya. Pimpin kami terus Tuhan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Dan kami percaya bahwa 2026 akan menjadi tahun yang lebih baik lagi bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Indri yang sudah menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman yang ditabur, mengingatkan kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Pakai kehidupan kami Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun juga. Dan biarlah kami menjadi saksi atas perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kau berkati Ibu Indri, pelayanan, keluarga. Kami percaya Tuhan dimanapun Ibu Indri ada, penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dan sinar terang Kristus akan terus selalu terpancar. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang taat dan setia Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mengalami Tuhan dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan berkat Tuhan berlimpah atas kami. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu, Happy New Year.